seberapa jauh setiap kita itu membutuhkan Tuhan. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri, saudara, kita tidak sadar bahwa kita jarang atau sering tidak membutuhkan Tuhan. Saya rasa saudara menyadari seberapa pentingnya Tuhan bagi saudara. Saya rasa saudara sadar betapa bagaimana nilai Tuhan, nilai Allah, kebutuhan akan Allah dalam hidup saudara. Saudara sadar kok. Saudara pasti mengenal diri saudara. Walaupun saudara tidak bisa mengenal diri saudara, kita, saya tidak bisa mengenal diri kita secara penuh. Tetapi kurang lebih kita tahu diri kita sendiri. Kurang lebih saudara sadar kok seberapa saudara membutuhkan Allah dalam hidup saudara. Saudara coba renungkan dari hari ke hari. Tadi pagi, gak usah kemarin saudara, tadi pagi, begitu saudara kita semua membuka mata, sampai detik ini saudara, apakah Allah terlintas di pikiranmu? Apakah terlintas di pikiran kita bahwa ada Tuhan di atas segalanya? Apa yang kita pikirkan adalah hal-hal lain, ketakutan, kekhawatiran, harapan masa depan di luar Tuhan. Jangankan kemarin, tadi pagi saja kita belum tentu mikirin Tuhan kok. Lalu kita anggap siapa Tuhan ini? Kita anggap siapa Allah yang keberadaannya di luar akal manusia? Satu pribadi yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh mereka yang setiap saat merenungkannya siang dan malam. Kita anggap siapa Allah ini? Apakah kau menganggap remeh Allah? Jumat Agung kita rayakan 2 hari yang lalu untuk kita mengingat penebusan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan hari ini Paskah, salah satu hari raya yang terbesar dalam keagamaan kekristenan, kita pun rayakan hari ini. Tapi apakah kita merayakan tanpa sebuah pemaknaan, saudara? Apakah kita merayakan Jumat Agung 2 hari lalu tanpa sebuah pemaknaan? Manusia pada dasarnya tidak sadar betapa pentingnya Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya juga manusia tidak tahu kalau mereka otomatis akan binasa, akan terpisah dari Allah, akan masuk ke dalam kekekalan yang penuh dengan kengerian kalau Tuhan Yesus tidak menebus saudara. Manusia tidak menyadari hal itu sampai adanya penebusan. Hari ini kita tahu penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menebus saudara dan saya. Sehingga kita memiliki kemungkinan, bukan kepastian, ingat, kemungkinan untuk dimuliakan bersama dengan Dia di kekekalan. Karena itu ada penebusan. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
mengaruniakan putranya yang tunggal agar manusia tidak binasa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan kalimat ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti ada kemungkinan orang yang percaya kepadanya tetapi binasa. Karena dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti bisa, walaupun ada orang memiliki kepercayaan kepada Elohim Yahweh yang mengaruniakan putranya yang tunggal, itu bisa binasa walaupun percaya. Kok bisa? Kok bisa orang yang percaya kepada Allah tetapi bisa binasa? Kenapa? Karena tidak ada penebusan, belum ada penebusan. Belum ada penebusan. Orang yang mengabdi kepada Allah Elohim Yahweh dari umat orang-orang perjanjian lama, selain Musa, Henok, dan Elia, itu binasa. Tetapi mereka percaya kepada Elohim Yahweh, kepada Allah. Abraham, Yosua, Yusuf, Ayub, Daud, Salomo, mereka percaya. Dan lihat bagaimana hidupnya, misalnya Daud, saudara. Kalau saudara baca di kitab 1-2 Samuel, bagaimana dia bergantung kepada Allah. Tetapi tidak ada kemuliaan kekal bagi Daud saat itu, karena belum adanya penebusan. Saya bayangkan kalau saya lahir di perjanjian lama, saudara. Katakanlah kita atau saudara menjadi salah satu tokoh di perjanjian lama. Apakah ada Nuh? Apakah ada Ayub di sini? Misalnya saudara menjadi mereka dan saudara begitu mengabdi kepada Allah seperti Ayub. Keluarganya, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan, dengan berkata, kutukilah, udah tinggalin aja Allah. Sahabat-sahabatnya miskin, borok seluruh tubuh, dan begitu mati, loh, mana Allah? Bisa dibayangkan nggak, saudara? Betapa mengerikannya kekekalan. Kalau saya jadi Ayub, saya bisa berkata, buat apa aku mengabdi kepada Allah kalau tidak ada kemuliaan yang menantiku di kekekalan? Oh, saya emosi loh. Saya pasti marah, saudara. Saya pasti komplain. Dan pribadi yang paling saya salahkan siapa? Allah. Ya kan, saya salahkan Allah. Kenapa? Saya nggak memilih dilahirkan. Loh, memangnya kita memilih dilahirin? Enggak kan? Kita tidak memilih dilahirkan kok. Memangnya saudara request sama siapa? Saudara minta sama siapa untuk dilahirkan? Minta sama Tuhan kita dilahirkan? Kan enggak. Kita minta sama siapa? Sama orang tua kita dilahirkan? Enggak. Pertemuan antara sel telur dengan sperma itu 1 dibanding berapa miliar loh. Berapa juta sel loh yang bertemu. Dan satu pertemuan itu menjadikan saudara ada hari ini. Perbedaan beberapa waktu, kita nggak ada. Pribadi lain yang ada, bukan kita. Lihat, kita ada itu bukan karena request siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi memang sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Karena kalau dibilang kebetulan kita ada, sangat amat rasanya tidak mungkin kebetulan. Tidak ada istilah kebetulan, saudara. Saudara ada dengan sebuah rencana. Tetapi bayangkan, saudara yang tidak request untuk dilahirkan, dan begitu saudara besar dalam kurun waktu berapa puluh tahun, mengalami banyak hal, dan saudara bergantung kepada Allah, percaya kepada Allah, dan begitu mati tidak ada Allah. Siapa yang saudara salahkan? Allah. Jangan takut ngomong begini. Kenapa?
Saya pun akan berkata begitu. Allah, buat apa aku ada kalau aku hanya diciptakan untuk masuk ke dalam neraka? Loh, ini yang dipikirkan, saya rasa ya, untuk orang-orang perjanjian lama sebelum ada penebusan. Tapi mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak mati, mereka tidak tahu adanya kekekalan bersama dengan Allah. Mereka nggak tahu, saudara. Tetapi saudara hari ini berbeda. Saudara hari ini sudah tahu adanya keterpisahan dari Allah atau kebersamaan bersama dengan Bapa, adanya surga dan neraka. Tapi saudara pun hari ini tahu adanya penebusan, karena itu ada Jumat Agung dan ada Paskah hari ini. Paskah ini menunjukkan bahwa Yesus itu taat. Tanpa ketaatan tidak ada Paskah. Kenapa? Tanpa ketaatan tidak ada kebangkitan. Saudara, ketika saudara menutup mata, saudara baru tahu, ternyata aku butuh Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa menyelamatkan saudara dari api kekal. Tapi hari ini, detik ini saudara, walaupun kita belum pernah mati, walaupun kita belum pernah merasakan keterpisahan dari Allah, kembali ke pertanyaan saya awal-awal tadi, apakah saudara membutuhkan Tuhan? Hari ini banyak kita sombong kok. Sombong. Kita tuh sombong pada dasarnya, saudara. Apakah kita semua baik di ruangan ini, saudara termasuk saya? Banyak yang sombong. Banyak yang sombong di tempat ini. Saya yakin. Bahkan mungkin saya pun tidak sadar kalau di satu titik saya bisa sombong karena saya tidak sebegitunya menghargai Allah dalam hidup saya. Kita sombong. Kita merasa menjadi satu manusia yang secara ekonomi aman. Oke, rumah kita nggak besar, tapi kita aman hari ini. Kita punya, ya, nama kita tidak rusak juga. Kita merasa tanpa adanya Allah dalam hidupku, aku baik-baik saja. Usahaku aman kok. Kita merasa tanpa Tuhan yang hadir dalam hidupku, aku merasa baik-baik saja. Oh, saudara, hati-hati ya. Hati-hati saudara. Jangan sampai pemikiran seperti itu membuat saudara benar-benar terpisah dari Allah. Karena itu pemikiran orang yang tidak menghargai Allah dalam hidupnya. Siapapun kita di sini, mari kita rendah hati saudara. Mari kita rendah hati saudara. Kita ada hari ini karena kasih Allah kok. Begitu besar kasih Allah kan dunia ini, supaya kita yang hari ini percaya kepadanya, kita bisa selamat. Tapi percaya seperti apa yang membuat Anda selamat? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya seperti apa yang membuat saudara selamat? Hanya satu, sikap percaya yang benar. Percaya seperti Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus. Kepercayaan itulah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Kepercayaan seperti apa? Kepercayaan yang bukan hanya di sini. Oh, aku tahu tentang Allah kok. Aku tahu tentang Yesus kok. Dia lahir di Bethlehem kan? Saudara percaya sejarahnya. Dia raja kan? Saudara percaya statusnya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati kan? Saudara percaya kuasanya. Tapi apakah saudara percaya pribadinya? Ini berbeda loh saudara. Saudara bisa tahu sejarah saya. Saya lahir tahun berapa, di rumah sakit mana. Saudara bisa percaya saya karena saudara percaya sejarah saya.
Mungkin saudara kalau saya ajak makan juga, ayo Pak makan yuk, abis dari ibadah kita makan yuk. Saudara mungkin bisa mau ikut, karena saudara mikir, saya nggak mungkin merampok saudara atau membegal saudara. Saudara tahu saya nggak seperti itu. Tapi ketika saya berkata, tabungan semua Bapak Ibu saya pegang ya, nah mau nggak? Semua tabungan Bapak Ibu, uang pensiun kasih saya ya, saya pegang. Nanti saya bagi. Saya kasih, transfer saya transfer balik deh. Gak usah saya ambil semua. Misalnya ada yang gajinya di sini let's say 10 juta. Setiap bulan transfer saya dulu 10 juta, saya kembalikan lagi 10 juta. Percaya gak? Nah, tapi kan saudara percaya sejarah saya. Loh, saudara kan tahu saya bukan orang yang jahat katanya. Karena kalau jahat saya nggak mungkin diundang sama Pak Gembala. Ya udah, gajinya kasih saya dulu dong. 2 jam aja di tangan saya balikin lagi deh. Belum tentu. Saudara tidak mungkin berani memberikan harta Bapak Ibu kepada saya. Demikian pula dengan Tuhan. Saudara tahu sejarahnya, saudara tahu kuasanya, saudara tahu statusnya sebagai seorang raja. Saudara berani menyerahkan hidup saudara sepenuhnya tanpa memikirkan masa depan saudara. Dengan berani berpikir, walaupun impianku gak tercapai, tidak masalah selama aku berjalan bersama dengan Dia. Saudara berani? Saudara kesini kan karena kita orang Kristen. Sebagian kita ke gereja karena kita orang Kristen kok. Dan sebagian kita pelayanan juga di sini, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang pelayanan. Karena kita tahu dengan satu pemikiran, aku harus melayani Tuhan. Yes, that's good. Tapi lebih daripada itu, berani tidak mempertaruhkan hidup? Kalau tidak, percayamu tidak akan menyelamatkan, karena percayamu nanggung. Nanggung, saudara. Nanggung. Nanggung. Mau ngapain jadi orang Kristen kita tidak sampai menyerahkan hidup kita sepenuhnya? Maaf ya saudara ya, kalau saya boleh ngomong nih, maaf banget. Tidak usah jadi orang Kristen kalau tidak ekstrim. Tidak usah jadi orang Kristen kalau tidak ekstrim. Kenapa? Tidak ada bedanya dengan orang agama lain yang sekedar berdoa, menyembah Tuhannya masing-masing, Allahnya masing-masing. Sama mereka menyembah, bahkan dengan intensitas waktu yang lebih sering daripada kita. Ada jam-jam doanya. Lah, kita doa aja di rumah. Emang kita doa di rumah setiap hari apa? Kristen itu agama nggak ada aturan sebenarnya. Kenapa? Karena yang diatur bukan liturgi, bukan kulit, tetapi kedalaman yang diarahkan. Gereja, apakah harus ada praise and worship? Lagu cepat dulu, kemudian lagu lambat, baru khotbah. Kenapa nggak datang langsung khotbah baru nyanyi terus pulang? Iya kan? Bisa kita modifikasi. Salah nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada aturannya. Tapi percuma mau dilakukan seperti apapun. Bahkan datang dengan khotbah langsung pulang, hanya 40 menit di gereja, itu tidak menjadi sebuah hal yang bermasalah. Kalau memang hati kita mau percaya dengan benar kepada Allah. Ini kulit saudara, aduh semua ini kulit. Ini kulit, ini kulit. Ini sangat amat kulit. Orang agama lain pun punya kulitnya semua. Tapi saya mengajak saudara pagi hari ini, ayo kita tenggelam. Ayo kita masuk lebih dalam kepada kehidupan yang benar-benar mengabdi, percaya penuh. Pisteo dalam bahasa aslinya, menyerahkan hidup kepada pribadi yang benar-benar kita percayai. Tidak mungkin orang seperti ini tidak berubah karakternya, saudara. Kenapa? Dia tidak memiliki hidupnya lagi. Tidak mungkin dia sombong dalam waktu yang lama. Bisa sombong, tapi dia berubah terus. Tidak mungkin dia emosian, kasar, matre, mata keranjang, pikiran porno dalam waktu yang panjang. Oh dulu bisa, oke bisa. Oke, semua kita dulu pernah jahat. Tapi kejahatan tidak mungkin berlangsung lama di dalam hidup seorang yang mengabdi kepada Bapa. Orang yang mencintai Allah tidak mungkin.
lama dan tenang dalam dosanya. Bisa jatuh nggak? Bisa jatuh dalam dosa, tetapi kau tak akan tersiksa di situ. Kenapa? Kau tahu itu melukai Bapa di surga. Itu percaya yang benar. Itu percaya yang benar, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Semua kita dulu jahat. Bahkan mungkin hari ini masih di antara kita yang jahat. Kita suka ngomongin orang. Kita negatif, atau kita manipulatif. Kita memiliki kita mau memberikan ini untuk seseorang atau organisasi supaya kita mendapatkan ini di belakangnya. Nih, jahat. Tapi ya udah, that's okay. Kita bertobat. Amin. Kita bertobat, saudara. Kita bertobat. Kematian Tuhan Yesus membuat kita belajar. Aku pun harus mati seperti Dia. Dia mati bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, dan bangkit di hari ini, di hari ketiga. Artinya kita harus belajar bahwa aku pun harus mati seperti ini. Saudara tidak mematikan daging. Ini namanya istilahnya mati sebelum mati. Bukan mati secara umur kita telah berakhir, nafas kita berhenti. Tapi mati sebelum mati artinya kita mematikan daging kita dulu, saudara. Supaya yang percaya kepadanya selamat, tadi di ayat yang tadi. Selamat tetapi dan tidak binasa. Bisa ditampilin ayatnya? Mulmet. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang percaya saja belum, bagaimana supaya kita tidak binasa? Percaya saja belum. Menyerahkan hidup saja belum, bagaimana berbicara mengenai tidak binasa? Yang dulu percaya saja masih binasa kalau tidak ada penebusan. Hari ini ketika sudah ada penebusan, tapi masih tidak percaya, betapa kurang ajarnya kita. Betapa kurang ajarnya kita. Betapa kurang ajarnya saya. Saya ada lagu yang ku pertaruhkan. Di mana sih mainnya? G. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa, tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Ku pertaruhkan semua yang nanti pasti akan pergi. Apa tuh yang pergi? Kebanggaanmu, tabunganmu, egomu, nama baikmu, pencapaianmu dalam dunia ini, keluargamu, kekuatanmu akan pergi, saudara. Eksistensi kita hari ini pergi. Hari ini orang bisa kenal nama, misalnya nama saya deh, Stephen
Stephen Erastus orang bisa kenal. Tapi kalau saya mati hari ini saudara, percaya deh, 10 tahun lagi orang lupa sama saya. Kecuali nama saya sebesar Insinyur Soekarno, wah selamanya bangsa Indonesia kan ingat. Stephen Erastus hari ini mati, berapa tahun diingat? 10 tahun maksimal. Hilang langsung. Hari ini kok saya berasa aku hebat, aku masih muda, aku bisa khotbah di mana-mana kok. Saya merasa seperti, kalau saya begitu saudara, saya mati hari ini, 10 tahun lagi, gak usah jauh-jauh, 3 tahun lagi juga orang udah mulai lupa kok siapa saya. 10 tahun kemudian baru, oh iya dulu pernah ada yang namanya Stephen khotbah tuh. Nah, itu pun juga asal-asal ingat sedikit-sedikit aja. Saudara, kita tuh sebegitu sebentarnya. Sehebat apapun kita, sebegitu sebentarnya, hilang. Pergi. Eksistensi yang saya miliki, saya bukan orang besar sih hari ini, tapi eksistensi yang saya miliki hari ini sebentar hilang. Mungkin yang paling ingat saya istri saya. Anak saya hari ini umur 5 tahun, James Jordan umur 3 tahun anak saya. Mereka umur 20 juga lupa papanya kayak gimana, nggak terlalu ingat. Cucu mereka nggak kenal apa itu Stephen. Siapa itu Stephen? Dia nggak kenal, betul nggak? Cucu saya pun nggak kenal saya. Kenapa? Ya saya hilang. Hanya satu generasi kita bertahan loh Pak, Bu. Satu generasi doang loh. Itu paling cuma 20 tahun. Ya ampun, sebentar banget saudara kita di dunia ini. Ampun deh. Kok sombong? Jangan. Pertaruhkan semua yang nanti pasti akan pergi, saudara. Pertaruhkan semua yang nanti akan pergi. Hari ini ya, saudara kalau menaruh hidup saudara sepenuhnya kepada Allah, saudara akan tahu indahnya hidup ini. Saudara akan tahu, Bapak akan tahu, Ibu akan tahu betapa indahnya hidup. Tidak ada yang mengikat kita lagi. Tidak ada yang kita pertahankan karena kita tahu Kau lebih besar dari segalanya ya Bapa. Itu yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Apa yang dipertahankan? Statusnya sebagai rabi. Tinggal. Apa? Status sebagai orang anak Allah pun tidak dianggap sama dia. Buktinya apa? Ketika dia dicobai iblis, dia tidak menunjukkan loh kuasanya. 3 kali loh dicobai iblis, dia tidak menunjukkan loh, aku bisa menjatuhkan diriku dari batas bait Allah dan malaikat pasti menyelamatkanku. Dia nggak tunjukin. Hebat, humble, rendah hati. Ya hari ini saudara, kalau Tuhan Yesus dulu menjatuhkan dirinya dari bait Allah, ya malaikat menyelamatkan dia. Lah hari ini kita lompat saudara dari setos aja nih. Siapa yang nolong kita? Nggak ada saudara, jatuh-jatuh aja sampai bawah. Kita nggak ada yang nolongin saudara, nggak ada yang nolongin kita. Sebegitu kecilnya kita. Sebegitu kecilnya kita. Yuk kita pertaruhkan yuk, amin. Ayo, jangan ngomong apa sih ini orang. Rendah hati Bapak Ibu. Mungkin saya termasuk yang muda di antara Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong ini bukan karena saya pintar, tapi saya tahu indahnya berjalan bersama Bapa setiap hari. Umur berapapun saudara, umur berapapun kita, pencapaian apapun yang kita miliki hari ini, seberapa banyak harta yang kita miliki hari ini, tidak ada artinya dibanding keindahan Allah. Kalau saya tidak rajin berdoa duduk di kaki Tuhan, saya terikat di semua hal yang saya miliki hari ini loh. Saya senang dengan keadaan finansial saya hari ini. Saya enjoy di situ. Karena itu saya harus sering menghadap Allah. Jadi saya tahu betapa indahnya Engkau ya Bapa. Saya mau mengajak saudara, ayo masuk ke dalam kehidupan yang merasakan indahnya Allah. Ayo.
Satu hal yang membuat kita bisa menyerahkan, merasakan keindahan hal apa? Hatimu yang kau serahkan. Enggak minta apa-apa. Kasih persembahan kau akan merasakan Allah. Enggak. Kasih hatimu. Ketika kau menyerahkan hatimu, saudara, kau akan tahu apa yang bisa kau lakukan untuk gereja. Itu nomor 2. Tapi nomor 1, hati. Kiranya kebenaran ini membuat saudara memiliki satu visi hidup yang baru ya saudara. Amin. Amin saudara. Memiliki satu arah yang baru untuk saudara bisa bergerak dan menggapai Allah.